Saudara Agustatius Sitopu dilahirkan di Prastagi tanggal 3 Agustus 1975. Lulus SD Impres 047160 Prastagi tahun 1988. Lulus SMP Negeri 1 Prastagi tahun 1991. Lulus SMA Negeri 1 Prastagi tahun 1994. Lulus Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas STIA Trinitas tahun 2004. Lulus Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ahmad Yani tahun 2012. Selanjutnya, Saudara Agustatius Sitopu lulus Magister Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2022. Riwayat pekerjaan. Pada tahun 1997 hingga sekarang, penulis diangkat menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1998 hingga 2006 diangkat menjadi Danton Pasi dan Danki unit Dinut 733 Kodam 16 Patimura. Pada tahun 2006 diangkat menjadi Pasi Ops Kodim 1502 Masohi Kodam 16 Patimura. Pada tahun 2008 hingga 2011 bertugas di jajaran Diviv 2 Kostrad sebagai Pajas Diviv 2 Kostrad dan Kasih OPS Brigif 9. Pada tahun 2011 diangkat menjadi Kasih Ops Korem 064 MY Kodam 3 Siliwangi. Pada tahun 2013 diangkat menjadi Dan Yonif Binur 433 Juru Siri Diviv 1 Kostrad. Pada tahun 2015 hingga 2020 bertugas di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan sebagai Dandim 0205 Tanah Karo, Kasrem 022 Pantai Timur dan Komandan Brigif 7 RR. Pada tahun 2020 diangkat menjadi Kasih Ops Korem 161 BS Kodam 9 Udayana. Pada tahun 2021 diangkat menjadi Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin. Pada tahun 2023 hingga sekarang diangkat menjadi Komandan Korem 022 Pantai Timur. Pada saat ini, Saudara Agustatius Sitopu di hadapan penguji akan memperlihatkan disertasi yang berjudul Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam, studi kasus peran Kodim 0205 Tanah Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Sebelum pertanyaan diajukan oleh Komisi Pembimbing dan Penguji luar komisi, saya persilakan kepada Saudara Prof. Edus untuk menjelaskan hasil penelitiannya. Maksimum 15 menit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Murianto Amin, Esos MSI, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, yang hari ini diwakili oleh Dr. Edi Ihsan, Sarjana Hukum MA, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin Nasution, selaku Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan, selaku Wakil Rektor 3, kemudian Profesor Dr. Bertrandus Popin Salim Stompul selaku Wakil Rektor 4, Dr. Hatta Ridho selaku Ketua Program Studi Doktor, kemudian sebagai promotor kami Profesor
Ulangi, Profesor Humeji, kemudian Profesor Hamdani dan Dr. Bengkel Ginting selaku co-promotor, kemudian Profesor Subihar dan Dr. Heri Ismanto selaku penguji luar komisi, dan penguji dari Tunjani Profesor Agus Subagio, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kami diizinkan untuk memaparkan disertasi kami selaku mahasiswa program Dr. S3 Studi Pembangunan USU. Adapun disertasi kami diberi judul Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam, Studi Kasus Peran Kodim 0205 Tanah Karo dalam Penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung. Sebagai latar belakang persoalan yang dapat kami jelaskan, bahwa Indonesia rawan terhadap bencana alam. Salah satu yang terdampak adalah di Tanah Karo, Kabupaten Karo, ada Gunung Sinabung. Di mana Gunung Sinabung ini sejak tahun 1600 tidak aktif atau tidak ada erupsi. Namun kita dikejutkan pada tahun 2010 tiba-tiba erupsi, kemudian dilanjutkan erupsi susulan tahun 2013 sampai dengan 2018. Sampai saat ini masih status level 2. Dampak yang diakibatkan dengan erupsi yang berkepanjangan itu sangat menimbulkan kerugian yang begitu besar. Korban jiwa lebih dari 20 orang meninggal dunia akibat awan panas. Kemudian harta benda harus mengungsi, kemudian infrastruktur terutama pertanian dan perumahan yang banyak hancur. Sehingga dari kejadian-kejadian tersebut dapat kita lihat bahwa penanggulangan bencana alam erupsi Sinabung itu menjadi sangat penting. Di mana kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 bahwa yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana alam adalah pemerintah daerah. Sedangkan stakeholder lainnya termasuk dalamnya TNI adalah membantu. Pemda bertanggung jawab terhadap penanggulangan risiko bencana, dukungan anggaran, penanggulangan sampai dengan rekonstruksi. Dari latar belakang masalah tersebut, kami mulai dari Undang-Undang TNI Nomor 34, di mana posisi TNI dalam penanggulangan bencana alam. Poin 12 menjelaskan bahwa tugas TNI membantu menanggulangi akhir bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kalau kami turunkan dari poin tersebut, kata membantu di sini, kami hadapkan dengan peran Kodim Tanah Karo. Awal kejadian erupsi Gunung Sinabung, BPBD Kabupaten belum terbentuk. TNI saat itu perintah Pangdam melalui Danrem dan Dandim langsung turun tanpa diminta, tanpa ada dukungan anggaran, tanpa dukungan logistik dan lain sebagainya, mereka turun secara swadaya. Dandim waktu itu mengambil alih situasi. Bahkan ketika tim pusat turun, bahwa bantuan segala macam itu turun lewat Kodim, bukan lewat Pemda, karena pada saat itu memang situasi chaos. Semuanya terdadak dengan kejadian yang sangat tidak diprediksi. Kemudian Dandim melakukan upaya-upaya menanggulangi bencana alam secara swadaya dan kemampuan yang terbatas. Setelah itu Bupati mengeluarkan SK Dandim ditunjuk sebagai Dansatgas tanggap darurat. Karena saat Dandim sebagai Dansatgas tanggap darurat dari awal sampai dengan hari ini, Dandim masih dibatasi dengan kewenangan terbatas. Sampai dengan kami juga menjadi Dansatgas pada saat Dandim Tanah Karo, status sebagai Dansatgas, namun kewenangan begitu anggaran, sarana prasarana bukan menjadi kewenangan kami. Itu tetap menjadi kewenangan dari Pemda. Sehingga kami sebagai Dansatgas menjadi Dansatgas bodong, atau dengan kata lain hanya sebagai Dansatgas mengurusi evakuasi. Sehingga kalau kami turunkan dari poin 12 tadi, tugas membantu. Kalau kita jabarkan dalam membantu, peran TNI hanya membantu. Siapa yang dibantu? Tentunya Pemda. Siapa yang membantu? Tentunya TNI dengan stakeholder lainnya. Namun siapa yang mendapat sanksi? Yang dibantu atau pembantu? Pada kenyataannya, saya selaku Dandim Maju waktu itu mendapat ancaman, mendapat sanksi apabila gagal dalam menanggulangi bencana alam, siap dicopot. Ini menjadi pertanyaan penting buat kami. Kami pembantu kok kami yang dicopot? Kok bukan kepala daerah yang dicopot? Presiden pernah berkata, kalau penanggulangan bencana terlambat, Kapolda, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolres siap dicopot. Nah, ini menjadi benang merah. Padahal peran kami adalah hanya membantu. Sehingga peran TNI yang belum didukung oleh dukungan anggaran, sarana prasarana dan yang lain sebagai pembantu belum optimal, belum efektif dan belum efisien dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Hal tersebutlah menurut kami mengapa ini menarik untuk dikaji. Kita kembali kepada poin 12 tadi. Peran TNI berdasarkan undang-undang tadi adalah membantu. Nah,
Di sini timbul harapan dan kenyataan, gap yang besar. Dasolnya begitu terbuka lebar. Harapan terhadap peran TNI begitu tinggi. Semuanya berteriak TNI, bahkan TNI terlambat saja. Mana TNI? Kenapa TNI terlambat? Ada sanksi. Nah, di sini kami melihat, sedangkan TNI bergerak sebagai membantu, dia bergerak sendiri, swadaya anggaran sendiri. Kalau kita lihat dari di Kabupaten Karo, Kodim menjadi terdepan sebagai pembantu tadi terdepan. Harusnya Pemda yang terdepan, bukan TNI. Nah, harapan TNI berperan penuh, namun TNI turun tidak didukung anggaran sarana prasarana. Sedangkan TNI itu bukanlah Superman. Oke lah, TNI itu punya kekuatan-kekuatan dasar, tapi ketika dihadapkan dengan logistik, tentunya ini akan menjadi masalah. TNI tidak didukung oleh payung hukum yang jelas. Kalau hanya membantu, bagaimana penjabarannya? Bagaimana di Undang-Undang Nomor 24? Ketika yang mendapat bantuan, bagaimana regulasinya? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang membantu? Pengerahan TNI secara koordinasi dan kerjasama, kadang belum tentu pemerintah daerah meminta TNI. Bahkan kadang TNI turun dianggap beban. Karena nanti kalau TNI turun harus ngasih makan, ngasih logistik, dan lain sebagainya. Kemudian belum ada rencana kontingensi terpadu. Sehingga ini sangat berdampak kepada tidak adanya organisasi terpadu, SOP, anggaran sampai dengan tingkat desa. Di internal sendiri tidak ada latihan terpadu, sarana prasarana dan lain sebagainya sangat terbatas. Sehingga muncullah pertanyaan, sejauh manakah peran TNI dalam membantu menanggulangi bencana alam? Siapa yang membantu, siapa yang dibantu, bagaimana prosedur perbantuan antara yang dibantu dan yang memberi bantuan, apa batasan membantu, apa batasan dibantu. Bila peran TNI memang dibutuhkan, harus itulah menjadi yang jelas dan utama. Kami lanjutkan gambaran sedikit situasi erupsi Gunung Sinabung ini berada di Kabupaten Karo. Kemudian dari persoalan-persoalan yang kami temukan di lapangan, kami temukan 3 persoalan pokok sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu bagaimana implementasi peran TNI. Inilah menjadi titik penelitian kami. Kemudian keterbatasan dan hambatan. Kemudian bagaimana koordinasi kerjasama antara TNI dengan Pemda dan stakeholder lainnya. Dengan tujuan penelitian memberikan perspektif mengenai peran TNI dalam penanggulangan bencana alam, sehingga didapatkan manfaat akademis maupun secara praktis. Kami dalam menuliskan tulisan ini juga kami belajar dari penelitian-penelitian terdahulu. Ada lebih kurang 30 penelitian terdahulu, baik dalam negeri, luar negeri maupun jurnal-jurnal internasional yang sudah kami lihat. Dan kami sudah rangkum. Kami pisahkan bagaimana penelitian terdahulu, apa isinya, persamaan, perbedaan. Dan posisi kami secara umum mendukung penelitian tersebut. Dan setelah kami temukan, kami simpulkan bahwa penelitian terdahulu itu lebih banyak bercerita tentang badan instansi atau lembaga-lembaga sipil dalam penanggulangan bencana alam. Kemudian ada juga hubungan antara militer dan sipil dalam penanggulangan bencana alam erupsi Gunung Sinabung dan bagaimana kerjasama terpadu. Namun perbedaannya adalah penelitian kami ini fokus kepada peran TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Pasal 7 tadi, yaitu melaksanakan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam. Disinilah yang belum ada penelitian yang kami temukan terkait dengan peran TNI secara spesifik. Kemudian dalam mengkaji tersebut kami menggunakan grand teori, yaitu teori peran. Sesuai dengan tulisan-tulisan yang para ahli, banyak teori peran yang sudah kami temukan. Namun kami ambil dari 5 dimensi peran yang sebagai pisau analisis kami, yaitu baik dari aspek kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, serta terapi. Inilah yang dilaksanakan Dandim 0205 Tanah Karo pada saat penanggulangan bencana alam sampai dengan saat ini. Kemudian teori peran tersebut kami jabarkan lagi bagaimana peran TNI. TNI adalah tugas pokoknya menjaga kedaulatan keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam tugas pokok tersebut sesuai dengan Undang-Undang 34 ada perannya itu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Disinilah benang merah peran TNI seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, membantu menanggulangi akibat bencana alam. Jadi ini memang merupakan tugas pokok TNI, namun dalam penjabarannya sebagai membantu. Kami juga lengkapi dengan teori-teori manajemen bencana, kemudian teori tentang koordinasi sipil dan militer, dan teori kerjasama, kemudian teori sinergi, bersinergi, bentuk sinergi, dan bagaimana komunikasi. Sehingga dari persoalan-persoalan tersebut, untuk menggiring tulisan kami supaya terarah, kami membuat satu kerangka berpikir peran TNI. Kami bergerak dari Undang-Undang TNI Nomor 34 tadi, bagaimana peran TNI membantu. Dalam penjabaran membantu tersebut, kami kupas melalui 5 kebijakan dimensi itu, kebijakan, strategi, komunikasi, penilaian sengketa, dan terapi. Kami laksanakan penanggulangan bencana alam,
mampu mengatasi keterbatasan, dan koordinasi yang sinergi. Nah, apabila 3 poin tersebut dapat terselenggara dengan baik, maka peran TNI menjadi optimal. Jenis penelitian lokasi di Kodim Tanah Karo, dan informan yaitu Dandim, para perwira, unsur dari pemerintah daerah Kabupaten Karo, kepala desa, dan para relawan. Dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data direduksi, didisplay, lalu disimpulkan dengan analisis data, triangulasi sumber data, baik waktu maupun tekniknya. Kami laporkan hasil penelitian kami temukan di lapangan secara singkat. Inilah gambaran tentang Kodim 0205 Tanah Karo, di mana mereka terdiri dari 9 koramil tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karo sampai dengan di tingkat desa. Mereka terbatas dengan anggaran, terbatas dengan sarana prasarana. Bahkan Kodim 02 Tanah Karo mempunyai truk hanya 1 truk. Itu pun pada saat saya dandim saya minta. Sisanya menggunakan bantuan dari rekan-rekan relawan. Tidak jarang Kodim 0205 Tanah Karo bergerak menggunakan truk kuning, artinya truk sampah yang dimiliki Pemda. Karena memang Kodim 02 Tanah Karo tidak disiapkan untuk menanggulangi bencana alam. Dari segi personel juga keterbatasan, tidak ada latihan khusus penanggulangan bencana alam. Kalau kita identifikasi bahwa pemerintah daerah menjadi penanggung jawab, dan di Tanah Karo didelegasikan oleh SK Bupati menjadi Dansatgas. Artinya kalau Dansatgas itu Dandim berkewenangan mengerahkan seluruh unsur baik TNI, Polri, dinas maupun masyarakat yang tergabung ke dalam Satgas tanggap darurat yang ada di SK. Itu mulai dari 2010 sampai dengan saat ini itu masih berlaku Satgas tersebut. Nah, inilah tanggung jawab Kodim, yaitu 9 desa yang mengungsi, kemudian 7 desa yang direlokasi. Ini semuanya berada di lingkar Sinabung. Kemudian juga mengatasi berbagai kerusakan yang cukup luar biasa. Ini pengungsian yang berkepanjangan. Kemudian kami analisa bahwa peran Kodim saat itu sangat penting menanggulangi bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Dengan dasar payung hukum yang tadi, Undang-Undang 34, Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 24, Peraturan Presiden Nomor 8 dan Nomor 21. Kami analisa data lagi bagaimana kondisi keterbatasan prajurit tadi, baik sarana prasarana, keterbatasan kemampuan, keterbatasan personil yang memang tidak disiapkan khusus menanggulangi bencana alam. Kemudian keterbatasan anggaran, di mana TNI harus melakukan swadaya anggaran dan menggalang dana dari para relawan dan dari CSR. Kemudian dalam koordinasi tersebut juga tidak terkoordinir dengan efektif. Ego sektoral, karena masing-masing instansi walaupun sudah tergabung dalam Satgas, tapi ada yang tidak loyal kepada dan Satgas, merasa bahwa dia induknya bukanlah Dandim, tapi tetap instansinya. Kemudian ada tumpang tindih kewenangan masing-masing sektoral. Nah, setelah kami teliti, Dandim dalam memanfaatkan kewenangannya, perannya dalam 5 aspek dimensi kebijakan, Dandim mengambil langkah-langkah kebijakan selaku dan Satgas, baik internal maupun eksternal. Bagaimana agar Satgas tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien. Kemudian dari dimensi strategi juga mengambil langkah strategi, di mana erupsi ini bisa kami sampaikan tidak hanya tanggap darurat. Pengungsi dia tanggap darurat, tapi desa yang belum mengungsi dia tetap mitigasi karena tidak menutup kemungkinan ada sebaran yang belum kena juga terdampak. Inilah keunikan dari bencana alam Sinabung yang berkepanjangan. Jadi semua tahap itu berjalan. Sementara ada yang sudah rekonstruksi. Jadi 3 tahap itu secara serentak, mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi berjalan bersama-sama. Kemudian dari dimensi alat komunikasi, dari Tanah Karo dapat mengakomodir dari semua instansi-instansi untuk bisa bekerja bersama-sama, walaupun masih ada 1-2 yang berpikir ego sektoral. Kemudian penyelesaian sengketa, banyak sengketa yang terjadi, sengketa antar pengungsi. Kami turun langsung mengatasi sengketa. Ada perzinahan, ada pelecehan seksual. Bayangkan dalam satu pengungsian berbulan-bulan, karena kamar mandinya aja bermasalah. Kemudian juga sengketa relokasi di Lingga, 2 orang meninggal. Dan kami sampaikan relokasi di Lingga, kami sebagai Dansatgas pada waktu itu, yang boleh masuk desa Lingga hanya TNI. Kami tidak jabarkan mengapa sampai terjadi seperti itu. Yang pasti dengan kejadian 2 masyarakat meninggal itu menjadi kasus nasional. Kemudian relokasi di Siosar juga menjadi permasalahan antara relokasi dan penduduk setempat. Di situ juga TNI selalu hadir memediasi sebagai alat komunikasi, sebagai alat penyelesaian sengketa. Kemudian dimensi terapi, masyarakat yang sudah berkepanjangan di posko pengungsian ini juga harus didampingi kalau tidak terjadi kejenuhan, kebosanan.
Kemudian hambatan-hambatan dalam penelitian tersebut sudah kami jelaskan sebagian kali di depan bahwa Serana menggunakan swadaya bersama-sama. Kemudian piranti lunak berusaha membuat prosedur tetap atau SOP yang dapat diaplikasikan oleh Satgas. Kemudian keterbatasan sumber daya prajurit, latihan dalam satuan, kemudian mengajak stakeholder lainnya latihan bersama-sama walaupun pada saat itu tidak ada dukungan anggaran. Kemudian penggunaan personal dan ini meminta perkuatan dari Kodam. Karena Kodim sendiri tidak butuh, yaitu ulangi tidak mampu, sehingga dibantu dari Jipur di Medan, dari unit 125, 126, 122 untuk mengatasi kejadian erupsi Gunung Sinabung. Kemudian keterbatasan anggaran itu tadi memang bersama-sama swadaya, bahkan kadang uang prajurit sendiri ada yang digunakan. Karena mereka turun tidak ada dukungan anggaran, lapar di tengah jalan tentu mereka cari makan sendiri. Sedangkan dukungan dari APBD waktu itu masih sangat terbatas. Kemudian bagaimana koordinasi? Ini sudah kami jelaskan tadi bahwa Dandim selalu berusaha merangkul seluruh stakeholder lainnya yang tergabung dalam Satgas. Kemudian perwujudan koordinasi tersebut menyusun rencana kontingensi terpadu. Di tengah jalan, Dandim berusaha menyusun rencana kontingensi terpadu. Ini menjadi sangat penting sehingga siapa berbuat apa di tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa dapat dilaksanakan. Dan ini sangat efektif. Nah, rencana kontingensi tersebut tidak hanya berhenti pada di atas kertas, diaplikasikan bersama, dilaksanakan forum grup diskusi, dan laksanakan latihan. Latihan waktu itu walaupun anggaran tidak ada, kita latihan swadaya bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Ini menyusun organisasi sampai dengan di tingkat desa. Ini yang menjadi sangat penting, karena penanggulangan bencana alam terdepan adalah di tingkat desa. Bantuan dari kabupaten itu belum tentu 2-3 hari sampai, tapi desa adalah terdepan. Disinilah terbentuk desa tangguh. Di tingkat desa ada organisasi penanggulangan bencana alam, sehingga tahap-tahap berikutnya dapat dengan mudah diatasi pada saat itu. Kemudian di tingkat kecamatan, ini juga menjadi satu organisasi yang terbentuk, sehingga ada evakuasi mandiri. Jadi masing-masing masyarakat desa yang terdekat di situ, apabila erupsi mereka sudah tahu berbuat apa, karena kita latih orang per orang. Artinya amankan kepala masing-masing. Jangan tunggu bantuan, karena bantuan belum tentu 1 kali 24 jam. Kemudian pada saat mitigasi bencana, karena ini berbarengan, mitigasi bencana tetap kami lakukan membentuk desa tangguh dan lain sebagainya tadi. Kemudian kerjasama, ini kerjasama selalu membangun baik organisasi bersama tadi, itulah sebagai dasar untuk bisa bersama-sama. Mobilisasi personil bersama, evakuasi bersama, mendirikan dapur lapangan bersama, menyusun data-data korban dan lain sebagainya. Ini cukup banyak. Kemudian fungsi instansi bersama, kemudian pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dari penelitian-penelitian kami lakukan tersebut, kami menemukan ada satu model peran TNI yang mungkin model ini atau novelty-nya dapat dijadikan acuan bagi satuan-satuan di jajaran TNI AD di seluruh Indonesia apabila terjadi bencana, baik pra bencana maupun tanggap darurat. Sehingga model ini bisa efektif, optimal dan efisien dalam memerankan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam Sinabung. Peran TNI tersebut, model tersebut bisa secara mandiri, ada dukungan anggaran. Kemudian peran TNI dapat berkoordinasi dengan membentuk rencana kontingensi terpadu. Kalau kami buat bagan novelty-nya adalah ketika bencana alam terjadi, peran TNI digerakkan. Bagaimana peran TNI bisa aplikatif? Yaitu dari internal harus ada dukungan anggaran dari Mabes TNI turun ke Mabes Angkatan menggunakan APBN. Ini yang belum ada. Nah, disinilah Dandim secara kreatif menggunakan swadaya satuan dan menggalang CSR. Kemudian latihan dalam satuan, sarana dan prasarana yang ada memanfaatkan secara optimal. Kemudian rencana kontingensi terpadu, ada organisasi terpadu. Hasil uji lapangan kemarin ini sangat efektif, sehingga pada saat erupsi susulan masing-masing sudah tahu siapa berbuat apa. Kemudian dijabarkan dalam kontingensi terpadu itu ada SOP. SOP ini lebih rinci lagi bagian per bagian. Kemudian dukungan anggaran, kita mendorong anggaran APBD bisa dengan regulasi yang dipersingkat. Kemudian latihan dan uji kemampuan bersama. Sehingga temuan penelitian ini kami jabarkan menjadi 4. Bagaimana rencana kontingensi, kemudian bagaimana Satgas, Sarpras, dan latihan uji kemampuan. Inilah salah satu yang kami tawarkan dalam struktur organisasi. Memang di peraturan kepala BNPB, organisasi di tingkat kabupaten sudah ada.
mendekati dengan ini, tapi hanya di tingkat kabupaten. Sedangkan bencana alam itu tidak hanya kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Nah, ini kami tawarkan di tingkat kecamatan sudah ada dalam rencana kontingensi tersebut, yaitu ada Dansatgas yang siap, bisa Kapolsek, bisa Danramil, bisa camat itu sendiri. Nah, ini sudah ada unsur-unsurnya di dalam operasi. Siapa yang akan evakuasi? Siapa yang bagian bantuan logistik? Siapa yang bagian sarana-prasarana? Siapa yang menyiapkan keuangan? Siapa yang humas? Itu diakomodir di tingkat kecamatan itu pasti ada potensi-potensi. Nah, inilah yang disiapkan. Apabila ini sudah diuji, dilatih, dan ada SOP-nya, begitu ada bencana, maka ini langsung operasional. Tidak lagi kita bingung siapa yang bekerja. Di tingkat desa juga seperti itu, karena desa yang terdepan dalam penanggulangan bencana alam. Ketika terjadi bencana terdepan desa, sebelum ada bantuan dari camat maupun dari bupati, mereka sudah bisa mandiri di tingkat desa karena sudah tahu siapa seksi evakuasinya, siapa seksi analisanya, siapa yang mendukung logistik, dan itu sudah diuji melalui SOP. Sampai tingkat perorangan, ada namanya evakuasi mandiri. Orang perorang pun sebelum ada bantuan di desa sudah bisa selamatkan kepala masing-masing. Nah, begitu bencana alam, evakuasi mandiri, dia sudah tahu lari kemana, sudah tahu pergi kemana. Dengan adanya desa tangguh, rambu-rambu, sarana-prasarana sudah tersedia semuanya. Sehingga kami tawarkan operatif tersebut, ini adalah peran TNI bisa efektif dan optimal. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa peran Kodim 0205 Tanah sebagai satu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi berjalan sangat efektif selama penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung dan mampu mengatasi berbagai kendala, keterbatasan sarana-prasarana, material, dapat bekerja sama dengan instansi lainnya, kemudian keterbatasan sumber daya prajurit, melaksanakan latihan dalam satuan, latihan bersama, mengajukan ke Pemda untuk bisa diakomodir, kemudian keterbatasan anggaran, ini menggunakan anggaran swadaya, dan inilah yang nanti menjadi saran kepada satuan atas supaya bisa diakomodir. Kemudian perwujudan koordinasi juga dapat secara efektif dengan menggunakan komunikasi yang efektif oleh Dandim, dapat merangkul seluruh stakeholder. Sehingga kami mempunyai dua saran teoritis. Yang pertama, penelitian kami ini bisa dijadikan model bagaimana peran TNI di Kodim Tanah Karo untuk dapat diaplikasikan di daerah-daerah lain, di kodim-kodim lainnya. Kemudian bagi peneliti yang mungkin nanti juga meneliti tentang penanggulangan bencana alam, ini bisa dijadikan acuan mana kelemahan-kelemahan penelitian kami bisa ditambahkan lagi. Kemudian secara praktis, kami menyarankan tentunya regulasi undang-undang baik Undang-Undang 24 maupun Undang-Undang TNI harus ada turunannya. Bagaimana prosedur TNI membantu dan bagaimana prosedur yang meminta bantuan. Karena itu sekarang masih ambigu, tidak ada penjabarannya. Kemudian kepada DPR RI, tentu kami menyarankan tidak ada salahnya mengalokasikan anggaran khusus di TNI. Kalau selama ini anggaran itu hanya ada di APBD, yang prosedur penurunan anggaran itu cukup panjang, kenapa tidak di TNI itu didukung anggaran untuk dia siap gerak apabila penanggulangan bencana itu digunakan, dana tanggap satuan untuk penanggulangan bencana alam diturunkan kepada TNI dan TNI mempertanggungjawabkan sesuai dengan satker yang ada, sehingga rencana kontingensi apabila terjadi bencana TNI tidak perlu lagi bergerak dengan bodong, dia sudah punya kekuatan. Demikianlah dapat kami sampaikan. Kami menyadari tulisan kami ini masih sangat tidak sempurna, banyak kekurangan. Selanjutnya kami mohon arahan, bimbingan, dan koreksi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih. Baik. Terima kasih secara Prof. yang sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan sangat energik dan penuh semangat. Berikut kami beri kesempatan kepada para penguji mengajukan pertanyaan. Kami awali pertanyaan pertama. Kami beri kesempatan kepada Profesor Dr. Agus Subagio, SPP MSc, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Teknik. Selamat pagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Wakil Rektor 1
sidang yang kami hormati tim komisi promotor, yang kami hormati tim komisi penguji, Pak Dekan Visip USU, kemudian Kaprodi Studi Pembangunan USU, dan yang saya cintai dan saya banggakan Promovendus Bapak Agus Tantio Sitepu. Pada kesempatan kali ini, pertama saya mengucapkan selamat kepada Promovendus yang telah bisa menapaki pada titik ini. Tentu ini adalah sesuatu yang Anda idam-idamkan, karena kalau saya lihat tadi saya baca, saya dengar dari ketua tim promotor, saudara sudah lebih dari 5 tahun berada di USU untuk melaksanakan kegiatan studi, menyelesaikan S3, dan tentu ini karena saudara berprofesi sebagai tentara gitu, maka banyak pindah tugas dan sebagainya, sehingga banyak mempengaruhi waktu studi saudara. Pada kesempatan kali ini saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Promovendus. Yang pertama terkait dengan novelty penelitian. Apakah novelty penelitian atau kebaruan penelitian atau temuan penelitian yang tadi Anda paparkan itu apakah benar-benar baru dan baru diterapkan di Kodim Tanah Karo? Apakah pernah ada begitu Kodim lain di luar Kodim Tanah Karo pernah melaksanakan atau menerapkan model yang tadi Anda sampaikan, misalnya kodim-kodim yang berada di daerah bencana, khususnya gunung meletus, misalnya di Yogyakarta, misalnya Kodim Sleman, Kodim Boyolali dan sebagainya, atau kodim yang ada di Trenggalek, Probolinggo, yang mana mereka juga melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana untuk Gunung Semeru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan model penanggulangan bencana yang Anda temukan di Tanah Karo, di mana di situ Kodim itu karena keterbatasan anggaran, maka melaksanakan kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari swadaya masyarakat, kemudian menerima juga CSR dari swasta dan juga mengelola dari APBD. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola, menyalurkan, dan juga kemudian mengirimkannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini tentu perlu ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, apa yang Anda temukan dalam konsep prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang ada di sana? Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ketua Tim Promotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan direspon. Izin kami menjawab pertanyaan dari Profesor Agus Subagio. Pertanyaan pertama tadi kami catat, yaitu bagaimana apakah temuan penelitian tersebut sudah ada dilaksanakan di kodim lain. Sejauh yang kami lihat, baik pengamatan maupun tulisan, belum ada meneliti dan menemukan langkah serupa. Walaupun kalau perbagian secara tidak kolektif ada. Sebagai contoh, kami waktu di Cilegon, di Serang, pernah melaksanakan yaitu desa tangguh bencana. Tapi hanya kelompok desa tangguh bencana. Sedangkan lompot yang kami tawarkan ini kan dalam satu kesatuan yang utuh. Mulai ada organisasi terpadu, yaitu rencana kontingensi terpadu. Bahwa rencana kontingensi terpadu ini belum ada yang aplikatif. Rencana kontingensi yang terbentuk saat ini di Pemda, berapa kali kami diundang, hanya kita sebagai penonton. Tidak ada siapa berbuat apa, rincian sampai mendetail belum ada. Sehingga yang dilakukan oleh Kodim Tanah Karo ini ada kontingensi terpadu, kemudian dijabarkan sampai turun ke bawah kecamatan, di tingkat desa sampai ke perorangan, dan terkoordinir, tertuang dalam satu tulisan, ini belum ada. Sehingga kami merasa ini adalah satu konsep yang kebaruan yang dapat kami tawarkan di Kodim 02 Tanah Karo untuk diaplikasikan di tempat lain. Kemudian bagaimana penerapan prinsip transparansi? Kita mengacu kepada undang-undang anggaran, yaitu anggaran itu bisa bersumber dari APBD atau APBN, bisa hibah maupun swasta. Kalau dia swasta tentunya itu berdasarkan MOU PKS dari yang memberikan bantuan tersebut. Tentu transparansi itu kalau dia hibahnya langsung kepada Kodim,
Polri melakukan pertanggungjawaban secara transparansi. Kemudian kalau itu hibah Pemda, itu tentunya ada suatu lola pertanggungjawabannya di Pemda sendiri. Dan APBD itu sudah jelas bahwa kita itu ada pengelolaan keuangan, ada PPK membuat PPK itu kuasa KPA, kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK itu penjabat membuat komitmen serta PPSPM, sehingga hal-hal tersebut tidak akan terjadi penyimpangan, sehingga transparansi anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Apabila anggaran itu secara turunnya ke Satgas yang diakomodir oleh Dandim, di organisasi tadi sudah terbentuk seksi anggaran, jadi bukan hanya Dandim bertanggung jawab, tapi seksi anggaran. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kesempatan berikut kami persilakan Ketua MSD Iswanto MA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Tuhan Yesus, para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang properti tadi yang berdasarkan perlunya dana kontingensi. Dalam maka apabila di dalam APBN ini akan diwujudkan dana kontingensi, tentunya Dandim ataupun dan Satgas itu akan menjadi kuasa pengguna anggaran, dan ini akan menjadi beban tersendiri karena pada saat bencana